Pada 2 Oktober 1999, sekitar pukul 3 dini hari, di rumah mewahnya di Westlake Hills, Texas, Amerika Serikat, Stephen Beard, 75 tahun, terbangun, lalu dengan panik menghubungi panggilan darurat 911 melaporkan bahwa seorang penyusup telah menembaknya. Beard berhasil selamat dengan operasi dan dirawat di rumah sakit Breckenridge, lalu di pusat rehabilitasi Hills South oleh Dr. Robert Kasia selama 3 bulan. Dia sembuh dan dipulangkan pada 18 Januari 2000. Tetapi tak lama kesehatannya kembali menurun dan segera kembali dilarikan ke rumah sakit. Namun, akibat komplikasi dari luka tembaknya, Beard wafat pada 22 Januari 2000 karena pembekuan darah. Kasus penyerangan berubah menjadi kasus pembunuhan. Siapa yang telah menembak Beard yang berujung pada kematiannya? Stephen Franklin Beard II lahir di Dallas, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 27 November 1924 dari pasangan Stephen Franklin Beard dan Mildred Amelia Sesenko Ewing. Orang tuanya bercerai dan ibunya menikah lagi dengan Walter Everett Ewing. Ibunya meninggal pada 1974 dan ayahnya menyusul pada 1978. Beard adalah seorang pengusaha Amerika dan tokoh TV lokal di Dallas, Texas. Dia adalah salah satu pendiri stasiun TV KBPO yang berbasis di Austin, Texas, yang kemudian diubah menjadi KAI. Beard menikah dengan Alice Helen Adams pada tahun 1948 dan mereka memiliki 3 orang anak, Stephen Franklin Beard III, Becky Alice Beard, dan Paul Alice Beard. Namun akibat penyakit kanker, Alice Helen istrinya wafat pada 13 Oktober 1993. Pada tanggal 18 Februari 1995, sang duda kaya yang saat itu berumur 71 tahun menikah lagi dengan Celeste Johnson 32 tahun. Beard mengenal Celeste Johnson pada tahun 1993 di klub elit Austin, di mana Beard adalah anggotanya dan Celeste adalah pramusaji di klub itu. Walaupun orang-orang mengatakan hal miring tentang motif Celeste Johnson bersedia menikah dengan dirinya, dia tidak peduli. Beard secara sederhana berpikir, persahabatan dan keluarga baru. Dan bagi Celeste, Beard adalah sosok yang ia idam-idamkan sebagai orang yang stabil, kaya, dan penyayang. Istri baru Beard, Celeste Johnson, lahir pada 13 Februari 1963 di Culver City, California, Amerika Serikat. Orang tua kandungnya tidak diketahui. Dia dibesarkan oleh orang tua angkatnya, Edwin Johnson, yang dikatakannya suka menyiksa dirinya sejak dia kanak-kanak, sehingga dia ingin bunuh diri saat dia memasuki masa pubertas. Tak lama setelah menikah dengan Celeste, Beard mengadopsi 2 putri kembarnya, Christina dan Jennifer, 11 tahun, anak Celeste dari pernikahan pertamanya saat dia berumur 17 tahun dengan Craig Bratcher, yang dikatakannya adalah seorang suami yang suka menyiksa. Sebelumnya, setelah Celeste bercerai dengan Bratcher dan menikah dengan Beard, Jennifer masih tinggal bersama ayahnya dan Christina bersama ibunya di rumah Beard. Ketika ayahnya atau Bratcher mati bunuh diri pada 1996, Jennifer bergabung dengan Christina dan ibunya. Sebelum Beard dan setelah Bratcher, Celeste menikah dengan suami keduanya, Henry Wolf. Setelah bercerai dengan Wolf, dia menikah dan kemudian bercerai lagi dengan Jimmy Martinez pada April 1994. Celeste menjalani gaya hidup ekstravaganza setelah menikah dengan Beard, dan anak kembarnya pun diberikan kemewahan oleh Beard selain cinta dan kasih sayang yang mereka tidak dapatkan dari ibu mereka. Si kembar sangat menghormati dan menyayangi Beard, ayah tirinya itu. Namun komunitas kota Austin, Texas semakin curiga ketika anak kembar Celeste itu mengatakan bahwa ibunya menikahi Beard hanya untuk uangnya. Hal itu terlihat dari perilaku Celeste yang hidup berfoya-foya. Saat Beard mentransfer $500.000 kepadanya, uang itu habis dalam waktu 6 bulan. $500.000 kalau dalam rupiah tahun 1995 sekitar 1,2 miliar. Wow, 6 bulan? Beli apa aja tuh Celeste? Oke, suatu hari Celeste mencuri barang-barang berharga milik Alice Helen, mendiang istri Beard. Ketika Beard mengetahuinya, Beard marah besar dan akan menceraikan Celeste. Nah, pepatah mengatakan jika ingin dipercaya, jangan rusak kepercayaan. Ini sepertinya yang terjadi dengan mereka. So pasti Beard setelah pencurian itu sudah enggak percaya lagi kepada Celeste, betul?
Atau Beard berusaha mau percaya lagi tetapi tidak bisa full seperti pertama kali mereka menikah. Kalau sudah begitu keadaannya, bisa dibayangkan, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, duduk nggak tenang persis orang ambeien. Senewan deh pokoke karena pasangan sudah percaya lagi. Dunia rasa mau kiamat. Yang bikin heran, kenapa sih Slash mengganggu barang pribadi mendiang istri Beard? Tentu dengan maksud dijual kan? Itu akibat dia kehabisan uang toh, boros karena lupa diri. Dari pelayan menjadi nyonya besar, keblinger, betul? Oke, akibat Beard akan menceraikan dirinya, Slash panik, berpikir dia tidak mendapatkan apa-apa jika bercerai. Apalagi kalau pengadilan tahu perceraian terjadi akibat dia mencuri. Lalu, entah memang karena dia punya riwayat sakit mental atau sedang main sinetron, Slash lalu mengancam Beard. Dia mengacungkan senjata ke kepalanya dan akan bunuh diri. Beard panik, begitu pula si kembar, memohon ibunya tidak melakukan itu. Akhirnya, Beard berhasil menyadarkan Slash dan menyarankannya agar dia memeriksakan kesehatan mentalnya di klinik St. David. Di sana, Slash bertemu dengan sesama pasien, Tracy Charlton. Charlton adalah seorang lesbian terbuka, dan tidak pakai lama mereka langsung akrab. Dan ternyata Charlton jatuh cinta kepada Slash. Keadaan itu langsung dimanfaatkan Slash. Dia curhat tentang suaminya, bahwa Beard sering melecehkan dirinya, dia otoriter dan lain-lain. Charlton yang menyukai Slash langsung percaya. Charlton mengatakan kepadanya agar Slash menceraikan Beard. Namun Slash dengan manipulatif mengatakan bahwa itu tidak bisa terjadi karena Beard tidak akan menceraikannya. Siapa Charlton? Tracy Noylin Charlton adalah seorang wanita manajer di sebuah toko buku terkenal di Austin, Texas. Sebelum bertemu Slash, dia menjalin hubungan cinta dengan Zen Ray yang suaminya dibunuh. Mereka peminum berat. Saat Charlton diduga menyerang seseorang dengan botol, pasangan itu berpisah. Mulai Februari 1999, Charlton mengalami depresi dan masalah minum. Dia tinggal di pavilion klinik St. David dan akhirnya bertemu Slash untuk mengobati depresi dan kecanduan minumnya. Saat keduanya keluar dari St. David, mereka banyak menghabiskan waktu bersama dan Charlton mengklaim bahwa dia dan Slash berhubungan intim. Waduh, how? Setelah Slash kembali ke rumah dari St. David, awalnya Beard menyambut Charlton sebagai sahabat istrinya. Tetapi ketika dia melihat Charlton mencium Slash layaknya orang berpacaran, Beard mengusirnya. Di kemudian hari, Slash menyangkalnya bahwa dia tidak berciuman dengan Charlton. Tetapi Charlton berusaha untuk menciumnya pada acara kelulusan putrinya tahun 1999. Dan Charlton hanya teman baiknya, bukan pacar. Oke, untuk merayakan rekonsiliasi karena mereka tidak jadi bercerai, maka pada awal Oktober 1999, pasangan itu berencana berlibur ke Eropa. Namun sebelum itu terjadi, Beard ditembak. Detektif yang tiba di TKP mengatakan bahwa Slash berkata mereka seharusnya telah pergi berlibur pada hari itu. Ucapan yang tidak pantas dilontarkan oleh seorang istri yang suaminya baru dieksekusi dan hampir mati. Ibu dan anak kembar beserta teman-teman pria mereka ikut mengantar Beard ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, detektif bertanya kepada si kembar tentang kemungkinan pelakunya. Mereka menyebut Tracy Charlton. Tak lama, Slash berkata kepada anak-anak muda itu agar tidak menyebutkan Charlton kepada polisi. Telat. Ternyata, Charlton yang sudah jatuh cinta kepada Slash, setelah Slash curhat tentang suaminya, mengambil keputusan untuk menyelamatkan Slash dari suaminya yang jahat. Namun ia minta kepada Slash agar menyingkirkan selongsong peluru setelah penembakan dan Slash setuju. Polisi mendatangi rumah Charlton dan berhasil menangkapnya pada 8 Oktober 1995. Karena polisi menemukan senjata miliknya yang setelah diuji, ternyata senjata itu sangat cocok dengan selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian. Ternyata, Slash tidak sempat membuang selongsong peluru karena lebih dulu ditemukan polisi. Walau Slash membelanya, mengatakan Charlton tidak menembak suaminya, namun Charlton mengaku melakukan penembakan itu, sehingga dia didakwa atas percobaan pembunuhan. Setelah penangkapan Charlton, polisi kemudian mulai mendengar Slash berbicara buruk tentang suaminya. Untuk mengkonfirmasi hal itu, polisi ingin berbicara dengan Beard. Namun pengacaranya David Cooperman
melarang Beard yang sedang dirawat di rumah sakit untuk diwawancarai polisi karena kondisinya yang parah. Beard wafat di rumah sakit tidak didampingi istri dan si kembar karena mereka sedang keluar makan malam saat dia menghembuskan nafas terakhir. Charlton yang sebelumnya didakwa atas percobaan pembunuhan atau penyerangan meningkat menjadi pembunuhan. Selama di penjara menunggu persidangannya, Charlton tetap bungkam sampai Juli 2000. Dia tidak mengaitkan siapapun, apalagi Slash, atas kematian Beard. Slash berpesta pora setelah kematian Beard dan melakukan seks bebas kepada banyak pria. Pulang dari pemakaman Beard, dia mampir ke toko milik Beard mengatakan bahwa dialah pemiliknya, dan orang akan mencium pantatnya seperti mereka mencium pantat Beard. Selama periode itulah Slash bertemu Chloe Johnson, seorang bartender, dan akhirnya mereka menikah. Di mana sebelumnya, menurut si kembar, ibunya juga berselingkuh dengan mantan suaminya Jimmy Martinez, baik sebelum dan sesudah Beard wafat. Oke, setelah mengetahui dari koran bahwa Slash menikah pada Juli 2000, Charlton merasa tersakiti, tertipu, dan dikhianati oleh Slash, dan sadar bahwa hubungannya dengan Slash selama ini adalah palsu. Dia merasa diperalat Slash untuk membunuh Stephen Beard. Maka, sesaat sebelum persidangannya pada Maret 2002, dan juga sebagai tawar-menawar dengan jaksa untuk mengurangi hukumannya, Charlton mengatakan kepada polisi dan jaksa fakta yang terjadi sebenarnya, bahwa Slash telah membujuknya untuk menembak Beard, mengklaim bahwa dia telah dilecehkan oleh Beard secara emosional hingga hampir bunuh diri. Sehingga saat itu Charlton bertekad menyingkirkan Beard untuk menyelamatkan Slash dan agar dia dan Slash bisa bersatu. Akibat pernyataan Charlton, akhirnya Slash ditangkap pada 28 Maret 2002 dan didakwa atas pembunuhan besar-besaran. Slash menyangkal semua klaim Charlton dan dia tidak terlibat dalam kematian Beard. Pada persidangan Slash, jaksa mengklaim bahwa Slash telah memanipulasi perasaan Charlton dan merayunya untuk membunuh suaminya. Jaksa mendakwa Slash bahwa dia menikahi Beard demi uangnya dan menginginkan suaminya mati karena Beard bosan dengan pengeluaran Slash yang berlebihan dan Beard sedang mempertimbangkan perceraian. Namun itu disangkal pengacara Beard, David Kuperman, bahwa Steve Beard tidak ingin bercerai dan masalah mendasar tentang dana pengeluaran telah diatasi selama sesi terapi bersama yang dihadiri keduanya untuk mengobati depresi Slash. Menurut akuntan Beard, Slash menghabiskan $321.000 pada bulan Oktober dan November 1999 dan tambahan $249.000 pada tanggal 10 Desember 1999 dan $100.000 lagi dalam 6 minggu yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 setelah Beard wafat. Charlton bersaksi seperti yang dia katakan sebelumnya, bahwa Slash yang memintanya untuk menembak suaminya dan dia menyanggupinya, karena Charlton sangat mempercayai Slash yang menderita karena suaminya. Si kembar Christina memberikan kesaksian yang merugikan ibunya, di mana dia selalu menjawab pembela, "Saya tidak ingat," sebanyak 298 kali. Si kembar juga mengatakan bahwa ibunya beberapa kali berusaha membunuh Beard dengan mencampur minumannya dengan obat kimia. Dan bersama Charlton, mereka pernah membekap Beard dengan meletakkan kantong plastik di kepalanya untuk membunuhnya saat orang tua itu pingsan, namun selalu gagal. Sedangkan pengacara Slash, Dick DeGuerin, menuduh bahwa Slash tidak ada hubungannya dengan penembakan itu dan bahwa Charlton adalah saksi yang tidak dapat diandalkan, kurang waras karena ketidakstabilan mentalnya yang terdokumentasi, seorang lesbian yang posesif, dan dia bertindak atas namanya sendiri. Charlton hanya terobsesi dengan Slash, di mana Slash membantah melakukan rayuan seksual terhadap Charlton. Beberapa saksi melihat tidak ada masalah yang tidak biasa dalam pernikahan Slash dan Beard. Dan DeGuerin menuduh putri Slash berbohong sebagai saksi karena mereka tidak akan mewarisi uang Beard jika ibu mereka dibebaskan. Namun manuver dahsyat si kembar menyerang ibunya adalah ketika mereka mengatakan bahwa ibunya berbicara kepada Christina bahwa ibunya akan menyewa pembunuh bayaran untuk membungkam Charlton. Dan rekaman percakapan itu dihadirkan jaksa Gary Cobb dan Alison Wetzel di persidangan, walau Slash tidak pernah dituntut atas peristiwa itu. Si kembar juga bersaksi, ibunya menikahi Beard hanya untuk uangnya. Slash berkata bahwa Beard menjijikan dan jika Beard mati, Slash akan menguasai uangnya.
Celeste juga menjuluki Beard dengan nama-nama buruk di belakangnya. Bandingnya ditolak pada 23 Maret 2006. Pada dokumen bandingnya dinyatakan bahwa Celeste mengatur anak-anaknya agar jauh dari rumah saat pembunuhan terjadi, dan mengatur skenario rapi agar Tarleton mulus bisa masuk rumah dan kamar suaminya. Celeste juga membawa anjing kesayangan Beard jauh dari rumah saat pembunuhan terjadi, dengan mengklaim bahwa Beard menyakiti anjing itu, yang disangkal si kembar karena Beard tidak mungkin menyakiti anjingnya. Dikatakan pula saat Beard dibunuh, Celeste tidur dengan kembarnya di kamar lain, bukan dengan Beard suaminya. Aneh bukan? Berarti memang sudah direncanakan. Akhirnya, pada tahun 2003, Celeste Beard Johnson dihukum penjara 40 tahun, hukuman wajib seumur hidup. Dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tanggal 1 April 2042. Celeste terus menyatakan tidak bersalah selama lebih kurang 19 tahun dan pada tahun 2019 dipenjara di Departemen Peradilan Pidana Texas Unit Lane Murray di Gatesville. Sedangkan Tracy Tarleton menerima pengurangan hukuman 10 tahun sebagai imbalan atas kesaksiannya melawan Celeste dan dibebaskan bersyarat pada Agustus 2011 dan kemudian dia tinggal di San Antonio. Kepada salah satu situs, sang kembar mengatakan mereka bersaksi melawan ibunya untuk keadilan bagi Beard, ayah tirinya. Sebaliknya, Celeste berkata dia ingin bertemu si kembar dan mengatakan bahwa dia sangat menyayangi mereka. Kita tidak tahu kejadian sebenarnya ya. Kalau sudah tertangkap, keluar semua pernyataan palsu mengklaim dirinya tidak begitu. Banyak peristiwa seperti itu di dunia. Suami tua tapi kaya menikahi gadis muda yang cantik. Yang muda berkhianat karena hanya cinta dengan uangnya. Akhirnya masuk penjara, tempat yang menjijikan. Pasti lebih menjijikan daripada Stephen Beard. Betul kan Celeste? Oke, sampai jumpa di cerita lain.